Adil menuntut haknya. Ya, menuntut Yang dilakukan oleh pusat secara tidak adil. Dituntutnya hak. Itu suara beliau. Saya dukung Pak Adil karena berani berbicara apa adanya demi untuk kampung halamannya, Kepulauan Meranti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel TV 1 TV kabel dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali berbincang tentang DBH, dana bagi hasil, yang kemarin kita lihat bahwasanya Bupati Meranti Bapak Muhammad Adil agak adu argumen sedikit dengan Dirjen Keuangan dari Kementerian Keuangan RI. Jadi pertama kali saya mengangkat video tersebut hingga akhirnya menjadi viral di seluruh Indonesia, hingga jadi terjadi pembahasan. Nah, di sebelah saya sudah ada Ongah Asri Auzar. Assalamualaikum Pak Ongah. Waalaikumsalam Bung Eka. Iya, kita jumpa lagi yang ketiga kalinya. Siap Bung Eka. Iya, kemarin kita waktu itu membahas tentang Riau dapat apa, gitu ya. Nah, hari ini kita juga kembali berbicara apa yang dikatakan Ongah itu sangat betul sekali, hingga Bupati Adil akhirnya mengeluarkan statement. Nah, kalau Ongah sendiri melihat Bupati Meranti Bapak Adil sendiri, bagaimana pandangan Ongah sendiri? Saya tidak melihat Bapak Adil sebagai pribadi ya. Ya. Saya bangga kepada Adil hari ini. Bangga ya? Bangga sekali. Sebagai anak Riau, bangga. Itu suara dia. Mana suara kita? Betul sekali. Berarti yang satu-satunya bupati yang berani melawan ya, bukan melawan dalam arti kata ya, memberontak. Pak Adil menuntut haknya. Ya. Yang dilakukan oleh pusat secara tidak adil. Dituntutnya hak. Itu suara beliau. Saya dukung Pak Adil karena berani berbicara apa adanya demi untuk kampung halamannya, Kepulauan Meranti. Ya. Kalau ada orang berkata bermacam-macam, punya etika dan segala macam, itulah gaya si Adil. Kita buang segalanya, kita berikan kehormatan dulu bahwa Adil berjuang juga untuk kampung halamannya di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Ya. Seandainya 12 kabupaten kota melakukan hal yang sama, berapa gegernya Indonesia? Baru satu aja sudah Ya. sangat pusing sekali ya. Apalagi 12 kabupaten yang Ya. ada di Provinsi Riau. Jangan kita persoalkan tentang Adil menyampaikannya. Ya. Tapi apa yang diinginkannya, bahwa bagi hasil yang selama ini diberikan kepada Riau, diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti, tidak secara adil. Tidak secara adil. Kalau masalah DBH, apalagi kemarin Bupati Adil berbicara tentang migas yang harga rata-rata per barel itu 60, terus Presiden ngomong 100 barel. Mungkin banyak pandangan orang yang salah seperti itu gitu loh. Kalau kita sih melihat ya hasil dana kita sendiri itu mana gitu ya. Yang penting kan isinya mana gitu. Saya balik ke belakang. Podcast yang kedua kemarin Ya. kita bahas masalah ini sedikit. Di samping sumber daya alam Riau, Ya, kita dapat apa? betul. Hanya miris. Miris sekali. Betul kan? Betul. Miris. Chevron dengan 100 tahunnya waktu itu. 100 tahun Chevron. Dapat apa kita? Dapat apa dia? Hanya Miris. pipa-pipa. Pipa rongsokan. Rumah-rumah yang lapuk ditinggalkannya. Iya, Dia pun pergilah. Ya, Ganti PHR. PHR tidak jauh lagi berbeda, sama saja. sama saja. Yang hari ini kalau kita bercerita tentang dana bagi hasil, saya juga kadang-kadang miris juga. Sudahlah sedikit, kadang-kadang diutangi pula oleh pusat itu. Ya. Diutangi malah ya. kan triwulan nggak Ya. pembayarannya, kadang-kadang nggak dibayar nggak, sampai kadang-kadang pegawai itu pernah jumpa saya bahwa dia tidak bergaji lagi karena DBH belum sampai. Kan lucu kan? Ya. Hah? Kalau sepengetahuan Ongah sendiri, bagaimana sih struktur dalam mekanisme antara Dirjen Keuangan ataupun dari Kementerian Keuangan untuk membagikan DBH yang ada di khususnya di kabupaten ataupun provinsi? Selama ini kan nggak lifting minyak Oke. tidak pernah disampaikan kepada provinsi itu berapa gitu. Oh, oke.
Mereka ini menghitung sendiri gitu. Dihitungnya sendiri, kalkulasinya sendiri, dibaginya sendiri, maka dia yang membagi-bagikan. Jadi pusat sendiri yang membagi-bagikan. Bagi-bagikan. Coba tanya kepada Pemprov. Alasannya mereka untuk SDM. pembangunan keadaan ini biar merata semua. Kita masyarakat Riau tidak pernah bertanya. 100 tahun Indonesia dibangun oleh sumber daya alam Riau. 60% saya sampaikan sekali lagi. 60% diberikan untuk pembangunan Indonesia. Masyarakat Riau tidak pernah marah. Tidak pernah marah sampai hari ini. Memang miris ya. Betapa baiknya masyarakat Riau berarti. Masyarakat Riau baik. Selama 100 tahun ini tidak ya yang dikasih apa gitu. Berapa lifting minyak kita, berapa yang didapat oleh negara, berapa yang dibagikan kepada kita. Mereka sendiri. Betul. Nanti hasil pembagian mereka dikirimlah ke kita. Bengkalis dapat sekian ratus miliar. Rohil dapat sekian ratus miliar. Kabupaten lain yang berkenaan dengan itu dapat sekian ratus miliar. Itulah pembagian. Sekitar 15%. 15% saja. Dari sumber daya. Ini sumber daya alam ya. Dari minyak bumi. Dari minyak bumi, betul. Minyak bumi ya. Belum sawit kita lagi. Sawit tidak dapat sama sekali. Iya, waktu rapat koordinasi di Bapenda yang kemarin Bapak Adil ngomong itu, yang masalah DBH sawit ini, ya akhirnya mereka inginnya menjolok-jolok bagaimana pemerintah bisa mendapatkan daerah sendiri bisa dapat hasil dari DBH sawit sendiri. Dengan satu kata saja, bersatu menuntut hak kita. Bersama. Janganlah kita lagi, tak kala Pak Adil mengomong, banyak pula yang menyalahkannya. Itu suara dia, mana suara kita? Betul. Kita dukung Pak. Kalau ada orang nanti bertanya kepada saya, oh itu suara Pak Adil, suara kita mana? Bersuara pula kita. Mungkin kita bersuara dalam keadaan beretika, beradab, sopan santun, itu bahasa kita. Betul. Kalau bahasa Pak Adil itulah dia. Mungkin kalau suara kita lebih dalam arti kata beretika, mungkin tidak akan viral semacam ini gitu ya. Dia nggak viral ini, ada masyarakat yang pinginnya begitu lah. Apalagi masyarakat Riau. Mana-mana masyarakat Riau ingin memperjuangkan hak dia. Hak dia enggak, hak kita enggak. Hak kita adalah memperjuangkan hasil bumi kita, sumber daya alam kita, sumber pendapatan kita untuk masyarakat kita. Riau, ini minta maaf ya. Saya kadang-kadang orang miskin Riau sedikit, hanya sekian persen, itu bohong lah. Bohong ya? Saya katakan pada hari ini itu bohong beritanya. Berapa total masyarakat miskin yang ada di Provinsi Riau? Saya rasa ada 30% masyarakat Riau miskin. 30% ya? Kalau jujur ya, tapi jujur. Jangan bohong-bohongan ya, karena ada mau pemilu, mau pilkada dan segala macam tinggal 7%, 3%, 2%, itu bohong. Contohnya, saya kasih contoh. Coba Ongah sampaikan kepada masyarakat lingkungan Ongah, akan ada pembagian jatah untuk sembako. Lebih dari 60% masyarakat di situ mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan sembako. Kalau orang mampu, dia tidak akan mau minta itu nah. Tapi kalau orang tidak mampu, dia berusaha untuk mendapatkan itu untuk kebutuhan hidup keluarganya. Secara logikanya berarti mendaftar itu berarti dia tidak mampu ya? Tidak mampu. Iya. Yang mampu itu bagaimana kategorinya? Menyewa rumah dia apakah mampu? Rata-rata 40% di Pekanbaru ini menyewa rumah orang. Betul. Apakah dengan motor kredit yang dikreditkannya, lantas dia bekerja, berjual berkeliling, kadang-kadang dapat duitnya, kadang-kadang diambil lagi motornya, apakah dia mampu? Kategori mampu itu apa dulu? Belum lagi di kampung-kampung. Nelayan apakah mampu? Orang bercocok tanam, petani hanya 1 hektar, setengah hektar, apakah mampu? Tapi jujur ya nggak ya? Jujur. Harus jujur ya. Kalau jujur, Riau
masih jauh ketinggalan dalam segi ini dibandingkan daerah-daerah yang lain. Ya, Miris memang. sangat miris. Miris. Sekali lagi, itu suara Adil. Mana suara kamu? Luar biasa sekali. Hah? Ya, Riau dengan kaya dengan sumber daya alamnya, di bawah minyak, di atas minyak. Kemudian belum sebelumnya karet lagi. Namun yang didapat dari pembangunan Provinsi Riau sendiri apa gitu dikatakan. Baiklah Wangga, itu tadi bincang-bincang kita, penonton channel 1. Kita berharap bahwasanya pemerintah melihatlah keadaan Provinsi Riau agar bisa mendapatkan sesuatu yang adil dan transparansi pada khususnya bagi kita semua gitu. Bukan begitu Wangga? Betul. Dia begini nggak? Kata penutup. Kalau kita diam, dianggap oleh mereka kita setuju. Kalau kita bergerak bersama-sama, menuntut bersama-sama, mengorbankan apapun yang kita miliki, sekalipun dalam penjara kita siap untuk Provinsi Riau yang kita cintai. Itu baru. Iya, luar biasa sekali. Kepada Pak Adil, teruslah berbicara. Iya. Keluarkanlah bicara. Mau benar, mau salah, saya tetap berada di belakang Pak Adil. Karena dia yang hari ini sanggup berbicara itu. Nanti saya minta kepada bupati-bupati yang lain juga berbicarakan ini. Ya. Baiklah. Tunggu. Oh, ada lagi? Serentak kita nggak? Baik. Serentak. Kalau kita tak serentak, saya pastikan orang pusat menganggap kita tidak kompak. Kesinilah masuk pintu masuknya mereka. Betul. Mari kita bersama-sama, mari kita bersatu padu menuntut hak kita, karena hak itu wajib kita memperjuangkannya. Kalau tidak kita memperjuangkannya, siapa lagi? Akan kita wariskan perjuangan ini kepada anak-anak cucu kita yang akan datang demi Provinsi Riau yang kita cintai. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.